Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Ahsan Al-Mustafa dari Angkatan 42. Saya bertugas di KUA Kecamatan Cikoneng, Kementerian Agama Kabupaten Ciamis. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi submateri kegiatan kesiapsiagaan bela negara modul 3 agenda 1 dan contoh tata tempat kegiatan resmi. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga, yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Kali ini saya akan memaparkan salah satu nilai dasar bela negara, yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Di antaranya, 1. Kesehatan jasmani dan mental, 2. Kesiapsiagaan jasmani dan mental, 3. Etika, etiket, dan moral, dan yang keempat, kearifan lokal. Pertama, kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi setiap bagian tubuh dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas. Setiap aktivitas dapat dilakukan dengan baik, bahkan ketika dalam kondisi yang sulit, tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Kemudian, inti dari kesehatan mental adalah sistem kendali diri yang baik. Kesehatan mental adalah aspek penting dari kesejahteraan secara keseluruhan, karena berpengaruh langsung terhadap cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Dengan kondisi mental yang baik, kita nantinya bisa mengatasi stres dari tekanan hidup, memanfaatkan waktu secara produktif, dan mudah menyadari potensi yang dimiliki. Kedua, kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Komponen penting dalam kesiapsiagaan jasmani yaitu kesegaran jasmani dasar yang harus dimiliki untuk dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu, baik ringan atau berat secara fisik dengan baik, dengan menghindari efek cedera dan atau mengalami kelelahan yang berlebihan. Selanjutnya, kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mentalnya, baik tuntutan dalam diri sendiri maupun luar dirinya sendiri, seperti menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah, sekolah, lingkungan kerja, dan masyarakat. Ketiga, etika, etiket, dan moral. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan perilaku yang baik serta bermanfaat yang berlaku dalam suatu golongan, kelompok, dan masyarakat serta pada institusi formal maupun informal. Etiket adalah suatu bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik, patut, dan pantas sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi, hubungan baik, dan saling memahami antara satu dengan yang lain, seperti
etiket kerapian diri, dan tata cara berpakaian. Moral adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Jadi bila kita mengatakan bahwa pelaku korupsi itu tidak bermoral, maka kita menganggap perbuatan orang itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam masyarakat. Yang terakhir, kearifan lokal. Kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Selanjutnya di sini ada contoh tata tempat kegiatan resmi, yaitu tata tempat prosesi akad pernikahan. Bisa diperhatikan di gambar, ada tanda panah ke atas yaitu arah kiblat. Jadi nomor 5A dan 5B yaitu calon mempelai pria dan calon mempelai wanita ketika melaksanakan akad nikah itu menghadap ke arah kiblat. Kemudian ada nomor 1 yaitu wali berhadap-hadapan dengan 5A atau calon mempelai pria. Nomor 2 ada petugas KUA yang bertugas untuk melakukan pencatatan pernikahan. Kemudian ada khotib yaitu pembaca khutbah nikah nomor 3. Dan nomor 4 ada pembaca doa setelah dilaksanakannya akad nikah. Kemudian ada di samping meja akad nikah nomor 6A dan nomor 6B yaitu saksi dari pihak pria dan saksi dari pihak wanita. Selanjutnya ada nomor 7A, 7B yaitu keluarga, tempat duduk keluarga baik dari mempelai pria maupun mempelai wanita. Dan nomor 8 ada seorang yang bertugas sebagai MC atau pembaca Al-Quran. Baiklah, itu dia pemaparan dari salah satu dari 5 nilai dasar bela negara, yaitu kemampuan awal bela negara dan contoh tata tempat kegiatan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.